Kisah tentang Nyai Ronggeng, penari legendaris yang menghilang tanpa jejak, adalah awal dari segalanya. Sebuah benang kusut yang akan menarik Prasetya semakin dalam ke jantung kegelapan Mangunharjo. Selamat datang di kisah misteri Nyai Ronggeng. Angin malam berdesir dingin di desa Mangunharjo, membawa serta aroma melati dan dupa yang pekat dari arah makam keramat. Malam itu bukan hanya aroma yang terasa janggal, melainkan juga keheningan yang mencekam. Biasanya tawarnya anak-anak dan obrolan warga masih terdengar hingga larut, tapi tidak malam ini. Semua seperti menahan napas, menunggu sesuatu yang tak terucap. Di teras rumah kayu yang sudah lapuk, Kang Slamet, kepala desa, menggosok-gosokkan kedua telapak tangannya. Wajahnya keriput dan matanya cekung, menyeratkan beban pikiran yang berat. Di hadapannya, Prasetya, seorang jurnalis muda dari kota, menyeruput kopi hitamnya perlahan. Ia datang ke Mangunharjo untuk meliput festival tari tradisional, namun malah terseret dalam misteri yang lebih gelap. "Ini sudah 4 hari, Den," udar Kang Slamet dengan suara serak. 4 hari sejak Nyai Ronggeng menghilang." Prasetya menaruh cangkirnya. "Nyai Ronggeng? Maksud Kang Slamet penari utama di festival itu?" Kang Slamet mengangguk. "Ya, Nyai Wulan, panggilan kehormatan kami untuknya. Ia adalah Ronggeng terbaik di sini, penerus tradisi dari para leluhurnya. Suaranya merdu, gerakannya lentur, dan konon ia memiliki sesuatu yang membuat penampilannya begitu memukau." Kang Slamet terdiam sejenak, sorot matanya menerawang. "Beberapa orang bilang ia bisa melihat masa depan. Yang lain percaya ia bersekutu dengan arwah penunggu makam." "Makam yang di bukit itu?" tanya Prasetya menunjuk ke arah kegelapan di kejauhan. "Betul," jawab Kang Slamet. "Setiap kali ada festival, Nyai Wulan selalu melakukan ritual di sana sebelum menari. Tapi kali ini ia pergi ke makam itu sehari sebelum festival dimulai dan ia tak pernah kembali." Prasetya mencatat di buku kecilnya. "Apa ada saksi yang melihatnya pergi ke makam?" "Hanya Simbah Joyo, penjaga makam," jelas Kang Slamet. "Dia bilang Nyai Wulan datang saat senja, mengenakan kebaya hijau kesayangannya. Dia membawa sesajen seperti biasa, tapi Mbah Joyo tak melihatnya keluar lagi." Keesokan harinya, Prasetya memutuskan untuk mendatangi makam keramat itu. Udara di sekitar makam terasa dingin, meskipun matahari sudah cukup tinggi. Nisan-nisan batu yang ditumbuhi lumut berjejer rapi, beberapa di antaranya dihiasi kain kuning yang sudah usang. Di tengah makam berdiri sebuah pohon beringin tua yang menjulang tinggi, akarnya mencengkram tanah seperti jari-jari raksasa. Mbah Joyo, seorang lelaki tua renta dengan punggung bungkuk, tengah membersihkan makam. Ia menyambut Prasetya dengan tatapan curiga. "Jadi kau yang jurnalis itu?" tanyanya, suaranya parau. "Benar, Mbah. Saya ingin bertanya tentang Nyai Wulan," kata Prasetya sopan. Mbah Joyo mendesah. "Sudah kubilang pada Kang Slamet, aku tidak melihat apa-apa lagi setelah ia masuk. Dia selalu begitu, mengheningkan diri di sini sebelum menari, kadang sampai pagi." "Tapi kali ini ia tidak kembali, Mbah," desak Prasetya. "Entahlah, Den, makam ini punya rahasianya sendiri," jawab Mbah Joyo, matanya menghindari tatapan Prasetya. "Dulu ada juga kejadian serupa, penari Ronggeng sebelum Nyai Wulan, namanya Nyai Kinanti. Dia juga menghilang tak berjejak setelah melakukan ritual di sini." Prasetya merasakan bulu kuduknya berdiri. "Jadi ini bukan kali pertama?" Mbah Joyo hanya mengangguk lalu berbalik melanjutkan pekerjaannya, seolah enggan membahas lebih jauh.
Prasetya memeriksa sekeliling makam. Tak ada jejak kaki yang jelas, tanahnya terlalu keras. Namun, di bawah rimbun pohon beringin, ia menemukan sesuatu yang tersembunyi di antara akar-akar. Sebuah selendang hijau terpilin rapi dengan bau melati yang samar. Itu adalah selendang yang sering dikenakan Nyai Wulan saat menari. Ia mengambil selendang itu. Ketika tangannya menyentuh kain lembut itu, sebuah sensasi dingin menjalari lengannya, diikuti oleh bisikan samar yang seolah datang dari balik pepohonan. Prasetyo mencoba mendengarkan, tapi bisikan itu terlalu samar untuk dipahami. Ia merasa seolah ada sesuatu yang mengawasinya. Kembali ke desa, Prasetyo menunjukkan selendang itu kepada Kang Slamet. Kepala desa itu terlihat terkejut. Ini memang selendang Nyai Wulan, ujarnya, suaranya tercekat. Dia tidak pernah melepaskan selendang ini. Ini adalah jimat keberuntungannya. Apakah ada yang pernah berselisih dengan Nyai Wulan, Kang? Tanya Prasetyo. Kang Slamet berpikir keras. Nyai Wulan adalah orang yang baik, disukai semua orang. Tapi ada satu hal. Ia sering menolak tawaran dari para tuan tanah kaya yang ingin menjadikannya selir. Terutama Pak Harjo, tuan tanah terkaya di desa sebelah. Ia sudah beberapa kali mencoba melamar Nyai Wulan, tapi selalu ditolak. Prasetyo memutuskan untuk mendatangi rumah Pak Harjo. Rumahnya megah, kontras dengan rumah-rumah sederhana di Mangunharjo. Pak Harjo yang seorang lelaki gemuk dengan kumis lebat menyambutnya dengan senyum licik. Jadi, Anda mencari Nyai Wulan? Tanya Pak Harjo, tawanya renyah dan sedikit menyeramkan. Sungguh disayangkan dia menghilang. Benar yang sangat bertabayan. Anda melamarnya, bukan? Tanya Prasetya langsung. Pak Harjo mengangkat bahu. Ya, saya mengagumi bakatnya, tapi dia menolak. Wanita memang aneh, bukan? Terkadang mereka tidak tahu apa yang terbaik untuk mereka. Prasetya memperhatikan tangan Mbak Harjo. Di jari kelingkingnya, ia melihat sebuah cincin perak dengan ukiran ular melingkar. Entah mengapa, cincin itu terasa janggal baginya. Saat kembali ke Mangunharjo, Prasetya berhenti di kedai kopi dan mendengar bisik-bisik warga. Mereka berbicara tentang Mbah Karto, seorang tabib desa yang terkenal dengan ramuan-ramuan gaibnya. Konon, Mbah Karto juga memiliki ilmu hitam dan sering dimintai tolong untuk hal-hal yang tidak wajar. Malam harinya, Prasetya diam-diam mendatangi gubuk Mbah Karto yang terpencil di pinggir hutan. Bau kemenyan dan bunga melati yang kuat menyambutnya. Di dalam gubuk yang remang-remang, Mbah Karto dengan janggut putih panjangnya duduk bersila di depan sebuah sesajen. "Aku tahu kau akan datang, anak muda," kata Mbah Karto tanpa menoleh. "Kau mencari jawaban tentang Nyai Wulan, bukan?" Prasetya terkesiap. "Bagaimana Anda tahu?" "Ilmu alam," jawab Mbah Karto. "Nyai Wulan, dia tidak menghilang begitu saja. Ada yang mengambilnya." "Siapa?" tanya Prasetya, jantungnya berdebar kencang. Mbah Karto berbalik, matanya menatap tajam ke arah Prasetya. Jiwa-jiwa yang tidak tenang di makam itu. Mereka meminta tumbal, dan Nyai Wulan adalah pilihan mereka. Prasetya merasa ada yang tidak beres. Kata-kata Mbah Karto terdengar seperti omong kosong belaka, tapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuatnya ragu. Tapi mengapa dia meninggalkan selendangnya? Tanya Prasetya, teringat selendang yang ia temukan. Mbah Karto tersenyum simpul. Itu adalah tanda bahwa ia belum sepenuhnya pergi, atau tanda bahwa ia ingin memberikan petunjuk.
Prestia meninggalkan gubuk Mbah Karto dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Bisikan samar yang ia dengar di makam, cincin ular Pak Harjo, dan cerita tentang tumbal dari Mbah Karto semua berputar-putar di kepalanya. Ia merasa ada benang merah yang tersembunyi, sebuah kebenaran yang lebih gelap dari sekadar cerita mistis. Ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Nyai Ronggeng. Apa hubungannya dengan penari sebelumnya, Niki Nanti? Dan mengapa Mbah Joyo begitu enggan bercerita? Prestia kembali ke penginapannya. Malam sudah larut, namun ia tidak bisa tidur. Ia mengeluarkan selendang hijau itu dan memegangnya. Aroma melati yang samar kini terasa lebih pekat, dan kali ini ia merasa bisikan itu lebih jelas. Suara seorang wanita melantunkan sebuah lagu tradisional yang sedih, seperti tangisan pilu di tengah malam yang sunyi. Ia menyadari kasus hilangnya Nyai Ronggeng jauh lebih rumit dari yang ia bayangkan. Misteri ini baru saja mulai. Pagi berikutnya, Prasetya kembali ke makam keramat, kali ini membawa senter, meskipun matahari sudah mulai bersinar. Ia tidak bisa melupakan bisikan di selendang Nyai Wulan. Ada firasat kuat bahwa makam ini menyimpan lebih dari sekadar cerita seram. Ia mencari celah, retakan, atau apapun yang bisa mengarah pada sebuah jalan rahasia. Di balik pohon beringin tua, di antara akar-akar yang menjulang, ia menemukan celah sempit yang tertutup lumut tebal. Celah itu nyaris tak terlihat, seolah sengaja disamarkan. Dengan susah payah, Prasetya menyibak lumut dan mencoba masuk. Udara dingin dan lembab langsung menyerkapnya. Ia menyalakan senter, menyorotkan cahayanya ke dalam lorong gelap yang sempit. Lorong itu berbau tanah basah dan sesuatu yang manis, seperti melati busuk. Ia merangkap maju, merasakan dinding batu yang kasar di sisinya. Lorong itu berakhir di sebuah ruangan kecil, remang-remang, yang terbentuk dari susunan batu-batu besar. Di tengah ruangan, terdapat sebuah altar batu kecil dengan beberapa sesajen kering dan sisa-sisa dupa yang sudah hangus. Di dinding, Prasetya melihat goresan-goresan samar, seperti tulisan kuno yang ia yakini bukan sekadar coretan biasa. Ada sebuah pola yang berulang, simbol-simbol yang tak ia kenali. Yang paling mengejutkan, di sudut ruangan, ia menemukan sebuah ukiran kayu kecil berbentuk penari ronggeng. Ukiran itu tampak sangat tua, warnanya kusam, namun detailnya masih terlihat jelas. Di bagian bawah ukiran, terukir nama samar, Kinanti. Jantung Prasetya berdegup kencang. Ini adalah petunjuk langsung yang menghubungkan Nyai Wulan dengan Niki Nanti, penari ronggeng yang menghilang puluhan tahun lalu. Ia mengambil ukiran itu dan kembali keluar dari makam. Napasnya tersengal. Ia tahu ia harus mencari tahu arti simbol-simbol di dinding gua dan hubungan antara ukiran Kinanti ini dengan hilangnya Nyai Wulan. Prasetya mendatangi Mbah Karto lagi. Kali ini ia tidak meminta jawaban langsung, melainkan menunjukkan ukiran Kinanti dan bertanya tentang simbol-simbol kuno. Mbah Karto menatap ukiran itu dengan ekspresi sulit diartikan. Ukiran ini? Mbah Karto memegang ukiran itu hati-hati. Ini adalah ukiran penari pendahulu, Niki Nanti. Konon, ia adalah ronggeng paling hebat di masanya, jauh sebelum Nyai Wulan. Dan simbol-simbol ini, Mbah? Tanya Prasetya, menunjukkan sketsa kasar yang ia buat dari goresan di dinding gua. Mbah Karto mengangguk. Itu adalah simbol pengikat jiwa, digunakan untuk mengikat arwah penunggu makam atau mengikat seseorang pada tempat tertentu. Ia berhenti sejenak menatap Prasetya tajam. Niki Nanti menghilang di makam itu, bukan? Setelah itu, keturunannya secara turun-temurun menjadi ronggeng hingga Nyai Wulan.
Apakah ada hubungannya dengan Pak Harjo? Prasetya teringat cincin ular di jari Pak Harjo. Mbah Kerto tersenyum getir. Keluarga Pak Harjo sudah lama menguasai tanah-tanah di sini, Den, termasuk makam itu. Konon, nenek moyang mereka adalah orang yang melakukan ritual pengikat jiwa itu. Mereka ingin menguasai kekuatan para ronggeng agar selalu menuruti keinginan mereka. Nyi Kinanti menolak dan dia menghilang. Mungkin Nyai Wulan juga menolak hal yang sama. Prasetya mulai melihat gambaran yang lebih besar. Ini bukan sekadar misteri hilangnya seseorang, tapi sebuah konspirasi turun-temurun yang melibatkan kekuasaan dan praktik gaib. Ia teringat kembali cerita Kang Slamet tentang penolakan Nyai Wulan terhadap lamaran Pak Harjo. Malam harinya, Prasetya memutuskan untuk menyelinap ke rumah Pak Harjo. Ia harus mencari bukti. Rumah Pak Harjo sepi, hanya ada beberapa penjaga yang tertidur pules. Dengan hati-hati, Prasetya masuk melalui jendela belakang. Ia mencari-cari di ruang kerja Pak Harjo. Di dalam sebuah laci tersembunyi, ia menemukan sebuah buku tua bersampul kulit. Buku itu penuh dengan tulisan tangan kuno dan gambar-gambar simbol yang persis seperti yang ia lihat di dinding gua. Itu adalah buku ritual pengikat jiwa. Di salah satu halaman, ada sebuah sketsa detail cincin ular yang sama dengan yang dipakai Pak Harjo. Ada juga nama-nama yang tertulis di sana, termasuk Kinanti, dan di bagian paling bawah, Wulan. Jantung Prasetya berpacu. Ini adalah bukti yang kuat. Keluarga Pak Harjo telah melakukan hal ini selama beberapa generasi, menggunakan ritual kuno untuk mengikat para ronggeng pada kekuatan mereka, atau bahkan menghilangkan mereka jika menolak. Ketika Prasetya hendak keluar, ia mendengar langkah kaki mendekat. Ia segera bersembunyi di balik lemari besar. Pintu terbuka dan Pak Harjo masuk, diiringi oleh seorang lelaki berambut gondrong dengan tatapan kosong. Itu adalah Mbah Joyo, penjaga makam. "Kau yakin semuanya beres, Joyo?" tanya Pak Harjo. Suaranya pelan dan mengancam. "Tidak ada yang akan menemukan apapun di sana." Mbah Joyo mengangguk kaku. "Semua sudah bersih, Tuan. Dia tidak akan ditemukan." "Bagus," kata Pak Harjo. Seringai licik muncul di wajahnya. "Ronggeng berikutnya akan lebih patuh. Kita butuh kekuatannya untuk melancarkan usaha tambang baru kita. Tanah itu dijaga oleh arwah-arwah yang bandal. Hanya ronggeng yang bisa menenangkan mereka." Prasetya terkesiap. Jadi, Mbah Joyo bukan sekadar penjaga makam yang lugu, tapi kaki tangan Pak Harjo. Dan hilangnya Nyai Wulan bukan disebabkan oleh arwah, melainkan karena ia menolak menjadi alat Pak Harjo untuk kepentingan bisnis kotornya. Dan yang lebih mengerikan, mereka sudah mempersiapkan ronggeng berikutnya. Prasetya diam-diam menyelinap keluar dari rumah Pak Harjo, membawa buku ritual itu bersamanya. Ia harus segera memberitahukan ini kepada Kang Slamet. Tapi ia tahu dengan kekuasaan dan pengaruh Pak Harjo di desa, Kang Slamet mungkin tidak akan mudah mempercayainya. Dan lagi, Nyai Wulan, apakah ia masih hidup? Atau akankah ia bernasib sama dengan Nyi Kinanti? Prasetya merasa seolah sedang berjaga di tepi jurang, semakin dalam terperosok ke dalam rahasia kelam desa Mangunharjo. Prasetya segera melangkah cepat menuju rumah Kang Slamet. Buku tua bersampul kulit itu terasa berat di tangannya. Bukan hanya karena fisiknya, tetapi juga karena beban kebenaran yang terkandung di dalamnya. Ia tiba di rumah Kang Slamet dengan napas terengar-engah, wajahnya pucat. "Kang Slamet!" panggilnya nyaris berteriak. Kang Slamet yang sedang duduk di teras terkejut melihat kedatangan Prasetya yang begitu panik. "Ada apa, Den? Wajahmu seperti melihat hantu." Prasetya langsung menghampiri Kang Slamet, meletakkan buku itu di meja dengan suara berdebam. "Saya menemukan ini, Kang, dan saya tahu
apa yang sebenarnya terjadi pada Nyai Wulan. Dengan gemetar, Prasetya menceritakan semua penemuannya. Lorong rahasia di makam, ukiran Niki Nanti, simbol-simbol pengikat jiwa, dan percakapannya dengan Mbah Karto. Ia kemudian menunjukkan buku ritual yang ia curi dari rumah Pak Harjo, menjelaskan isi di dalamnya, dan yang paling mengejutkan, perannya Mbah Joyo sebagai kaki tangan Pak Harjo. Kang Slamet mendengarkan dengan saksama. Sesekali matanya membelalak kaget. Raut wajahnya berubah dari kebingungan menjadi kemarahan yang membara. Jadi Pak Harjo dan Pak Joyo, mereka dalangnya. Suaranya bergetar. Aku tidak pernah menyangka Joyo bisa sekejut gitu. Dia sudah tua dan makam itu adalah hidupnya. Bagaimana bisa seperti itu? Pak Harjo ingin menggunakan kekuatan para ronggeng untuk usahanya, Kang. Jelas Prasetyo. Nyai Wulan menolak dan mungkin Nici Nanti juga begitu. Makanya mereka menghilang. Kang Slamet mengepalkan tangannya. Kita harus segera ke sana, Den. Kita tidak bisa membiarkan ini berlarut-larut. Siapa tahu Nyai Wulan masih hidup. Mereka berdua bergegas menuju makam keramat. Malam sudah kembali menyelimuti Desa Mangunharjo. Dan kali ini, keheningan terasa lebih mencekam seperti sebuah ancaman yang tak terlihat. Sesampainya di makam, mereka melihat obor-obor kecil menyala redup di sekitar pohon beringin. Samar-samar terdengar suara mantra yang dilantunkan, diiringi irama gamelan yang pelan namun menghipnotis. Itu suara gamelan dari festival, bisik Kang Slamet. Raut wajahnya mengeras. Kita harus segera ke sana, Den. Kita tidak bisa membiarkan ini berlarut-larut. Siapa tahu Nyai Wulan masih hidup. Mereka berdua bergegas menuju makam keramat. Malam sudah kembali menyelimuti Desa Mangunharjo. Dan kali ini, keheningan terasa lebih mencekam. Seperti sebuah ancaman yang tak terlihat. Sesampainya di makam, mereka melihat obor-obor kecil menyala redup di sekitar pohon beringin. Samar-samar terdengar suara mantra yang dilantunkan, diiringi irama gamelan yang pelan namun menghipnotis. Itu suara gamelan dari festival, bisik Kang Slamet. Raut wajahnya mengeras. Mereka sedang melakukan ritual. Prasetyo dan Kang Slamet mengendap-endap mendekat. Dari balik semak-semak, mereka melihat beberapa orang berkumpul di dekat pintu masuk tersembunyi. Di antara mereka, tampak Pak Harjo berdiri tegak memegang tongkat dengan ukiran kepala ular. Di sampingnya, Mbah Joyo sedang menaburkan bunga-bunga di sekitar celah, sementara beberapa pengawal Pak Harjo berjaga. Yang membuat jantung Prasetyo mencelos, di tengah lingkaran obor berdiri seorang gadis muda. Ia mengenakan kebaya hijau, persis seperti yang sering dipakai Nyai Wulan. Wajahnya polos, matanya tampak kosong, seolah berada di bawah pengaruh sesuatu. "Itu, siapa itu?" bisik Prasetyo kepada Kang Slamet. Kang Slamet menggeleng, wajahnya pias. "Aku tidak tahu. Aku belum pernah melihatnya di desa ini. Mungkin ronggeng berikutnya yang mereka maksud." Pak Harjo mulai mengucapkan mantra-mantra dengan suara berat dan asap kemenyan mengepul memenuhi area itu. Gadis muda itu mulai bergerak pelan. Tangannya terangkat mengikuti irama gamelan yang semakin cepat. Gerakannya terlihat indah. Namun, ada kengerian dalam setiap gerakannya yang terkendali. Seperti boneka yang digerakkan oleh tali tak kasat mata. Mereka mencoba mengikat juanya, bisik Kang Slamet mengekam tangan. "Kita harus menghentikan mereka." Tiba-tiba, dari dalam lorong gua, terdengar suara erangan pelan yang disusul dengan derap langkah kaki yang tergesa-gesa. Beberapa pengawal Pak Harjo terlihat panik, menyorotkan obor mereka ke dalam lorong. "Ada apa?" bentak Pak Harjo. Seorang pengawal keluar dari lorong dengan wajah ketakutan. "Tuan,
ada sesuatu di dalam. Nyai Wulan. Mata Pak Harjo membelalak. Tidak mungkin, dia sudah hilang. Dari kegelapan lorong muncul sosok wanita. Rambutnya terurai berantakan, kebaya hijaunya sedikit robek. Namun matanya memancarkan kemarahan dan kekuatan yang luar biasa. Itu adalah Nyai Wulan. Ia tidak hilang. Ia mungkin disekap di dalam gua itu. Atau ia berhasil melarikan diri dari ritual yang sama yang menimpa Niki nanti. Kemunculan Nyai Wulan membuat semua orang terdiam. Gadis muda yang sedang menari terhenti, tatapannya kini berubah menjadi ketakutan. Pak Harjo menatap Nyai Wulan dengan wajah tak percaya, bercampur amarah. "Kau," desis Pak Harjo. "Bagaimana bisa kau keluar?" Nyai Wulan tidak menjawab. Matanya tertuju pada gadis muda di tengah lingkaran. Ia melihat kesamaan dirinya di masa lalu, terancam oleh ritual yang sama. Tanpa ragu, Nyai Wulan melompat ke arah gadis itu, mencoba menariknya menjauh dari lingkaran ritual. Kekacauan pecah. Pengawal Pak Harjo bergerak maju, mencoba menangkap Nyai Wulan. Kang Slamet melihat kesempatan itu berteriak, "Sekarang, Den!" Prasetya dan Kang Slamet segera berlari keluar dari persembunyian mereka. Kang Slamet langsung menyerang pengawal, sementara Prasetya dengan buku ritual di tangannya berlari menuju Mbah Joyo. "Mbah Joyo, hentikan ini!" teriak Prasetya. "Anda salah!" Mbah Joyo menoleh. Matanya masih terlihat kosong, seolah terikat pada perintah Pak Harjo. Ia mencoba menyingkirkan Prasetya, namun Prasetya berhasil merebut cawan sesajen dari tangannya, membuang isinya ke tanah. Pak Harjo yang melihat kekacauan itu menggeram marah. Ia mengangkat tongkatnya, mengacungkannya ke arah Nyai Wulan dan gadis muda itu, mengucapkan mantra-mantra dengan suara lebih keras. Udara di sekitar mereka terasa berat dan cahaya obor berkedip-kedip liar. Nyai Wulan berbalik, matanya berkobar menatap Pak Harjo. Ia melayangkan sebuah gerakan tari yang cepat dan kuat, seolah ada energi tak terlihat yang terpancar dari tubuhnya. Menepis mantra-mantra Pak Harjo, pertarungan pun dimulai. Bukan hanya fisik, tetapi juga pertarungan kekuatan gaib antara Ronggeng dan sang tuan tanah yang licik. Prasetya tahu, ia harus melakukan sesuatu untuk mematahkan mantra Pak Harjo. Ia melihat ke buku ritual di tangannya, mencari halaman yang berisi cara membatalkan ikatan jiwa. Kekuatan Pak Harjo goyah. Mantra-mantra yang ia lancarkan terhenti begitu Prasetya menemukan halaman yang tepat di buku ritual. Itu adalah sebuah diagram kompleks yang menjelaskan cara memutus ikatan gaib. Dengan cepat, Prasetya membacakan mantra pembatal dari buku itu. Suaranya lantang meski sedikit gemetar. Setiap kata yang terucap seolah menjadi gelombang energi yang mengganggu ritual Pak Harjo. Bersamaan dengan itu, Nyai Wulan melancarkan pukulan terakhirnya. Dengan sebuah gerakan tari yang mematikan, ia melepaskan energi yang memancar dari tubuhnya, menghantam Pak Harjo dan pengawal-pengawalnya. Pak Harjo terlempar mundur, tongkatnya terlepas dari genggamannya. Dan cahaya mata Mbah Joyo yang kosong tiba-tiba kembali normal, seolah tersadar dari sebuah mimpi buruk. Gadis muda yang hendak dijadikan Ronggeng berikutnya ambruk tak sadarkan diri di tengah lingkaran. Nyai Wulan segera menghampirinya, memeluknya erat, air mata menetes di pipinya. Kang Slamet segera mengamankan Pak Harjo dan pengawal-pengawalnya yang kini kebingungan dan lemah. Mbah Joyo dengan tatapan menyesal menunduk di hadapan Kang Slamet. "Maafkan saya, Kang. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada diri saya, Kang." Kang Slamet hanya menghela napas panjang, menatap Mbah Joyo dengan campuran iba dan kekecewaan. "Nanti kita bicara, Joyo. Sekarang kita urus semua ini." Fajar mulai menyingsing di timur, mewarnai langit dengan semburat oranye dan ungu.
Cahaya matahari memudarkan kegelapan makam, mengungkap kehancuran dan kelelahan yang tersisa dari pertarungan semalam. Nyai Mulan, meskipun lelah, tampak jauh lebih tenang. Ia menatap Prasetya dengan senyum tipis. "Terima kasih Prasetya," bisiknya. "Kau telah menyelamatkan kami semua." Prasetya hanya mengangguk, hatinya dipenuhi rasa lega. Ia telah menemukan jawaban atas misteri Nyai Ronggeng, mengungkap kejahatan yang tersembunyi di balik tradisi dan mitos. Desa Mangunharjo mungkin tidak akan pernah sama lagi, namun setidaknya kebenaran telah terungkap dan jiwa Nyai Wulan serta gadis muda itu kini terbebas. Setelah kejadian itu, Pak Harjo dan kroninya diserahkan kepada pihak berwajib. Meskipun Pak Harjo mencoba menyuap dan menyangkal, bukti-bukti dari buku ritual, kesaksian Nyai Mulan, dan pengakuan Bajoyo cukup untuk menjeratnya. Nyai Mulan memutuskan untuk tidak lagi menjadi ronggeng. Ia memilih untuk mengajari tari tradisional kepada anak-anak desa, memastikan tradisi tetap hidup, namun tanpa beban kutukan atau ikatan yang mengerikan. Gadis muda itu bernama Laras juga perlahan pulih dari trauma. Ia kini menjadi murid terbaik Nyai Mulan. Prasetya kembali ke kota dengan segudang cerita yang tak hanya menggemparkan, tapi juga membuka matanya tentang kompleksitas sebuah budaya dan sisi gelap manusia. Ia menulis laporannya, mengungkapkan semua kebenaran yang ia temukan. Berita tentang misteri Nyai Ronggeng pun menjadi sorotan nasional, mengungkap skandal besar di balik indahnya tari tradisional. Desa Mangunharjo perlahan bangkit dari bayang-bayang masa lalu. Makam keramat itu kini dijaga dengan lebih hati-hati, namun tanpa aura menakutkan yang dulu menyelimutinya. Pohon beringin tua masih berdiri kokoh, namun bisikan angin yang berdesir di antara daun-daunnya kini terasa seperti melodi kebebasan. Bukan lagi ratapan pilu dari jiwa-jiwa yang terikat. Misteri Nyai Ronggeng telah usai, namun kisahnya akan selalu menjadi pengingat akan kekuatan tradisi, intrik manusia, dan keberanian untuk mengungkap kebenaran. Dan kisah pun berakhir.